Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempersembahkan mengenai Smart ASN dan manajemen ASN untuk pelayanan yang lebih baik. Tugas individu agenda 3 kali ini bertemakan Aku, Smart ASN dan Instasiku oleh saya sendiri, Ricky Agustia, STR Kep Nurse. Yang pertama adalah profil tentang instansi saya bekerja. Instansi tempat saya bekerja bernama Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin, yang merupakan rumah sakit kelas B pendidikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berfungsi menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan seperti peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan di bidang kesehatan umum dan kesehatan lainnya, serta sebagai rumah sakit rujukan Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, serta wilayah sekitarnya. Saya sendiri bekerja di Rumah Sakit Ansari Saleh kurang lebih sudah 1 tahun dan ditempatkan di ruang perawatan bangsal anak, tepatnya pada gedung Emerald lantai 2. Visi misi pada ruang anak antara lain yang pertama adalah visinya, yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan prima dan unggul yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian. Kemudian misinya adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, menyelenggarakan pengembangan pusat rujukan pelayanan kesehatan dengan unggulan penyakit saraf, penyakit infeksi di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan penelitian untuk tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dan yang keempat adalah menyelenggarakan tata kelola organisasi yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Sedangkan untuk motonya sendiri ada yang namanya CARE, yang berarti C-nya adalah cepat dan tepat dalam memenuhi kebutuhan pasien, A-nya adalah aktif, kreatif, dan inisiatif dalam menjalankan tugas, R-nya adalah role model, ramah, dan kooperatif dalam memberikan pelayanan, dan E-nya adalah education dan skill sebagai dasar pemberi layanan. Dan Ansari Saleh juga ada struktur organisasi mulai dari direktur, wakil direktur, kemudian bidang pelayanan medik dan bidang layanan lainnya. Kemudian ada seksi-seksi sarana keperawatan dan lainnya juga. Kemudian ada instalasi, rawat jalan, rawat inap, dan lainnya seperti radiologi, laboratorium. Sedangkan khususnya di ruang anak sendiri, struktur organisasinya diketuai oleh Bapak Handoko sebagai kepala ruangan dan perawat pelaksana tim 1 dan tim 2. Berjumlah masing-masing 11 orang. Dan ada juga di sini cleaning service dan administrasi. Kemudian tugas perawat saya di tempat kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Yang pertama adalah melakukan pengkajian keperawatan secara holistik. Yang kedua, menerapkan diagnosis keperawatan. Yang ketiga, merencanakan tindakan keperawatan. Yang keempat, melaksanakan tindakan keperawatan. Yang kelima, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan. Yang keenam, melakukan rujukan. Yang ketujuh, memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensinya. Yang kedelapan adalah memberikan konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter. 9. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling. Dan yang terakhir adalah melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Ini adalah tugas perawat di bidang upaya kesehatan perorangan ya. Untuk mewujudkan tujuan instansi, di sini saya menetapkan 2 tugas pokok utama. Yang pertama adalah terlaksananya asuhan keperawatan di ruang rawat inap sesuai standar prosedur operasional. Kemudian dokumen pelayanan keperawatan disusun secara tertib sesuai standar prosedur operasional juga ya. Terlaksananya asuhan keperawatan di sini ada 11. Yang pertama, melakukan evaluasi tindakan keperawatan individu, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area anak, kemudian melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan,
melakukan konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter, melakukan pemenuhan kebutuhan oksigenisasi kompleks, melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasien. Kemudian merumuskan diagnosis keperawatan pada individu, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu, melakukan upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada individu dan petugas maupun pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi. Membuat prioritas diagnosis keperawatan dan masalah keperawatan, menyusun rencana tindakan keperawatan pada individu, yaitu merumuskan dan menetapkan tindakan. Sedangkan untuk dokumen pelayanan keperawatan, yaitu melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan. Tentunya untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dari segi persepsi Smart ASN dan manajemen ASN, upaya yang dilakukan adalah antara lain pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan pegawai yang profesional, yang memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki integritas tinggi, dan juga memiliki kemampuan besar sebagai ASN yang profesional. Dan juga perawat yang mampu mendeskripsikan isu-isu yang ada di instansinya masing-masing, serta memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita ke depannya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.